要加油啊！又进了一步，逼我夺回利益。哥哥。Welcome back guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 168 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebani yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Merasa muak, Hao Chen mencuri artefak ilahi. Naga emas lantas dengan gila melepaskan serangan nafas naga pemusnahan. Sementara Hao Chen memblokirnya menggunakan teknik pembalikan tanpa celah dari perisai matahari bulan. Di sana Hao Chen menyadari perisai matahari bulan kini telah sempurna dan tidak terbatas oleh pergantian siang dan malam. Naga emas tiba-tiba saja menyadari kalau Hao Chen merupakan orang di dalam legenda yang mampu merubah takdir dunia, di mana hanya orang yang terpilih saja yang mampu menggunakan kekuatan matahari dan bulan untuk menguasai serta menciptakan dunia ini. Sementara itu, ketika Sisi dan rekannya terlihat menangis melihat sang raja belum juga keluar dari sarang naga, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan sebuah pilar cahaya. Menyadari siang bisa berganti malam, serta seorang bayi yang sebelumnya mengidap penyakit kurang kegelapan berhasil disembuhkan, seluruh klan F lantas menyadari kalau raja mereka telah berhasil mendapatkan batu Dewi Matahari Bulan. Di sisi lain, ketika klan Alam berniat untuk terus mencari keberadaan klan F, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan datangnya kegelapan. Meskipun sempat beranggapan klan F telah mendapatkan batu Dewi Matahari Bulan, namun ketika melihat kegelapan dan cahaya berdampingan, hal itu seketika membuat Raja Easton kebingungan. Sementara itu, melihat Hao Chen membawa cahaya dan kegelapan, sempat membuat naga emas merasa ragu, apakah hal ini benar-benar bisa mengubah takdir benua ini. Hao Chen menegaskan, perselisihan di benua ini berasal dari perebutan sumber daya untuk bertahan hidup. Asalkan tercapai keadilan sempurna, Hao Chen beranggapan kedua klan tidak akan kembali berperang. Dan tiba-tiba melihat peperangan kedua klan tetap saja terjadi. Bahkan kini bukan lagi memperebutkan sumber daya, melainkan wilayah kekuasaan, jelas saja membuat Hao Chen terkejut. Bahkan kejadian ini juga memicu benih kehancuran menunjukkan diri. Di saat Hao Chen baru menyadari benih kehancuran muncul karena keputusasaan dan kebencian, serta dia juga bingung harus berbuat apa untuk menyelesaikannya, Hao Chen tiba-tiba saja kembali ke masa saat klan F ingin dimusnahkan. Bahkan melihat seluruh anggota tersiksa dan Sisi kecil mencoba untuk melindunginya, hal itu seketika membuat Hao Chen berambisi untuk mengubah takdir. Beberapa saat kemudian, kita dibawa ke pertempuran antara klan F dan klan Alam ketika klan F baru saja mendapatkan tempat baru. Tepat ketika sang ibu mencoba untuk menggunakan tubuhnya demi menyelamatkan Sisi, Hao Chen tiba-tiba saja muncul di lokasi baku hantam untuk memblokir serangan. Meskipun seluruh anggota klan F merasa senang melihat sang raja akhirnya kembali menyelamatkan hidup mereka, namun Hao Chen tidak memperdulikannya.
dan menunjukkan batu Dewi Matahari Bulan. Di momen ini juga, Hao Chen lantas teringat dengan percakapannya bersama Raja Naga Emas, di mana karena keadilan yang sebelumnya Hao Chen ciptakan tidak bisa merubah takdir dunia, Raja Naga lantas memintanya menjadi penguasa dunia dan menciptakan aturannya sendiri, sehingga kedua suku bisa bergandengan tangan dan menyalurkan kebencian mereka kepada Hao Chen. Sambil memberikan tekanan kepada kedua klan, Hao Chen lantas menegaskan dirinya adalah dewa tertinggi di benua ini yang menguasai siang dan malam. Mereka harus tunduk kepadanya jika ingin mendapatkan sumber daya untuk bertahan hidup. Meskipun Raja Aeston tidaklah menerima keputusan tersebut dan tidak mempercayai Hao Chen adalah dewa, bahkan mencoba melakukan serangan, namun hal itu sia-sia saja. Dan benar saja, rencana Hao Chen untuk mengalihkan kebencian kedua klan kepadanya berjalan sempurna. Bahkan mereka kini bisa hidup berdampingan dan mengesampingkan kebencian. Sampai akhirnya meskipun Sisi enggan melawan mantan rajanya, namun dia dan sukunya tetap saja bergandengan tangan dengan klan alam untuk mengusir Hao Chen yang dianggap sebagai dewa palsu. 都来仇恨我！ Di saat Hao Chen terkejut, benih kehancuran tiba-tiba saja muncul ketika dirinya ingin berpura-pura mati membawa mati kebencian. Naga Emas sempat beranggapan kalau kehancuran merupakan takdir benua ini. Bahkan batu Dewi Matahari Bulan sekalipun tidak akan bisa merubahnya. Tidak menerima takdir seperti ini, Hao Chen lantas menggunakan teknik benteng abadi untuk melindungi kedua anggota klan. 这是神使大人在保护我们。 Di saat Naga Emas beranggapan Hao Chen tidaklah mungkin bisa menghentikan benih kehancuran, Hao Chen sendiri lantas menegaskan tujuannya datang ke tempat ini untuk merubah takdir, sehingga meskipun harus mengorbankan nyawanya, dia tidaklah akan menyerah begitu saja. Mendengarkan hal itu dan mengingat masa lalunya tentang sang raja, Sisi pada akhirnya menyadari tujuan Hao Chen hanyalah ingin menyelamatkan kedua klan dari kehancuran, sehingga hal itu seketika menghapus kebenciannya dan seluruh anggota kepada Hao Chen. Sementara itu, sambil menahan gempuran, Hao Chen mulai bertanya-tanya, apa itu ujian penciptaan? Pasalnya ketika dia menciptakan aturan, menciptakan perdamaian, dan menciptakan harapan, masih saja gagal dan hanya terus-menerus menimbulkan kehancuran bagi benua ini. Sampai akhirnya ketika Hao Chen menyadari maksud ujian ini bukanlah penciptaan tapi justru kehancuran, seluruh anggota dari kedua klan lantas menyalurkan kekuatan mereka untuk memberikan dukungan kepadanya. Meskipun benih kehancuran memiliki kekuatan luar biasa Edun, namun dikarenakan perisai matahari bulan telah sempurna, Hao Chen sangat yakin mampu menghancurkan benih kehancuran, serta menggunakan teknik penjaga matahari bulan yang disebut pelenyapan. Di saat Naga Emas beranggapan tidak pernah ada yang bisa menghancurkan benih kehancuran yang merupakan aturan tertinggi di dunia, Hao Chen lantas teringat perkataan gurunya kalau gurunya pernah mengatakan aturan diciptakan untuk dilanggar. Waduh. Kejadian luar biasa Edun barusan seketika menghapus seluruh kebencian di hati seluruh orang. Mereka bahkan mengakui Hao Chen sebagai dewa matahari dan bulan. Secara bersamaan dengan hal itu, suara dari ujian terdengar memberikan selamat kepada Hao Chen telah memahami hakikat penciptaan dan menyelesaikan ujian penciptaan. Selain itu juga, dikarenakan Hao Chen mendapatkan pengakuan penuh dari anggota klan F, dia mendapatkan bonus kristal hati peri. Merasakan aura hati peri sangat mirip dengan peri cahaya, bahkan saat ini Yating hanyalah tersisa sedikit jiwa pasca dirinya koit di tangan Feng Xiu. Hao Chen lantas beranggapan
apakah benda tersebut mampu membentuk tubuh baru untuk Yating? Belum sempat Hao Chen mendapatkan jawaban, suara ujian lantas membawanya pergi untuk mengikuti ujian keabadian. Dijelaskan, Hao Chen diharuskan mendapatkan cincin keabadian untuk menyelesaikan ujian dan berhak mendapatkan kursi tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Tidak berselang lama, malaikat keabadian level 9 tingkat 3 terlihat menunjukkan diri, serta mengatakan untuk melawannya jika ingin mendapatkan cincin keabadian. Merasakan aura si malaikat berada di level yang sama dengannya, seketika membuat Hao Chen merasa heran, apakah ujian terakhir terlalu easy? Di tempat lain, ketika para anggota klan F terlihat kebingungan kemana perginya Dewa Matahari dan Bulan, sosok Hao Yu yang menggunakan proyeksi tubuh Hao Chen terlihat menunjukkan diri membawa aura kehancuran. Bahkan dia merasa senang Hao Chen semakin kuat, sehingga bisa secepat mungkin mendapatkan kembali kekuatannya. Wadidaw, King Hao Chen akhirnya benar-benar berhasil melewati ujian penciptaan dan menyempurnakan perisai matahari dan bulan ya guys ya. Hao Chen juga berhasil mendapatkan inti hati peri untuk digunakan membentuk tubuh peri cahaya. Sedangkan di ujian akhir, dia diharuskan melawan malaikat keabadian yang memiliki level setara dengannya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye bye. But it's not what it seems, man, it's hard to be seen. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown.